Dia sudah keliru menyebut rumus gravitasi, kemudian keliru juga dalam memaknai rumus tersebut. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin informasikan terlebih dahulu bahwa saya tidak akan mengomentari kesimpulan akhir dari perdebatan antara Rocky Gerung dan lawan bicaranya, terutama karena mereka membahas isu hukum dan politik yang mana merupakan dua bidang yang kurang saya kuasai. Namun terdapat satu hal yang menarik perhatian saya, yaitu argumen Rocky Gerung mengenai sains, khususnya fisika, yang menurut saya mengandung beberapa kesalahpahaman. Oleh karena itu, saya hanya akan fokus membahas dan coba meluruskan beberapa penjelasan beliau mengenai sains yang kurang tepat gitu. Kapan orang membutuhkan logik? Kalau punya fakta dan data. Salah, justru kalau tidak ada fakta dan data. Logika hanya diperlukan untuk menghimpun proposisi supaya ada kesimpulan. Kalau data Anda nggak perlu berpikir, datanya sendiri udah fakta, datanya sendiri udah bicara. Pertama, Rocky Gerung mengatakan bahwa jika kita sudah memiliki data, kita tidak perlu berpikir lagi karena data tersebut sudah berbicara dengan sendirinya. Pernyataan ini menurutku kurang tepat. Data itu memang sangat penting, namun data mentah tidak dapat langsung disimpulkan tanpa analisis atau interpretasi yang mendalam. Dalam kasus ini, saya setuju dengan pernyataan Bang Aiman sebagai host di acara ini. Mengapa demikian? Karena data hanyalah sekumpulan angka atau informasi yang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Sebagai contoh, misalnya Anda memiliki data bahwa suhu udara di Jakarta itu mencapai 35 derajat Celcius. Apakah ini menandakan adanya perubahan iklim yang signifikan? Kita tidak dapat menjawabnya hanya dari satu data. Diperlukan analisis tren dalam beberapa tahun terakhir serta mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti polusi atau perubahan lingkungan perkotaan yang dapat menyebabkan kenaikan suhu. Jika kita hanya berpegang pada angka 35 derajat Celcius tanpa mempertimbangkan konteks lebih lanjut, kita mungkin bisa keliru menyimpulkan bahwa, oh, kayaknya ada masalah besar nih, padahal faktornya mungkin bersifat lokal. Mau contoh yang lebih real lagi, bahwa tanpa analisis mengenai data, kita akan sampai pada kesimpulan yang salah. Misalnya nih, ada diagram ekspansi alam semesta seperti ini. Tanpa analisis, kita mungkin bakal mengatakan bahwa, oh, ini adalah bentuk alam semesta nih, yang menyerupai terompet, dan sangat sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kitab suci. Padahal kenyataannya, kalau kita analisis, kita akan tahu bahwa ini hanyalah bentuk diagram yang menunjukkan garis waktu mengenai bagaimana evolusi alam semesta yang dimulai dari Big Bang kemudian mengembang hingga saat ini. Jadi meskipun data itu penting, kita masih memerlukan pemikiran kritis serta analisis dan pertimbangan konteks sehingga kita sampai pada kesimpulan yang tepat. Misalnya lagi, Rocky Gerung memberikan analogi mengenai gravitasi sebagai data untuk mendukung argumennya. Dia mengatakan bahwa ketika benda jatuh, beratnya itu bertambah karena adanya gravitasi. Tapi bagaimana mungkin orang bisa menggunakan logikanya tanpa dia punya dasar fakta dan data? Saya ulangi ya dalilnya. Kalau ada data, ngapain lu berpikir? Karena mau analisis. Ini gue lempar, jatuh. Dia jatuh, beratnya bertambah. Kalau ini saya hilangin, saya bilang seandainya you lempar itu, bertambah nggak beratnya tuh? Mana datanya? Hukum gravitasi bilang begitu. Jika kita mengikuti logika beliau yang menyatakan bahwa ketika data sudah ada, kita tidak perlu berpikir lagi, maka kita akan menganggap bahwa saat benda jatuh, beratnya itu pasti bertambah. Dan kita akan menerima ini sebagai fakta tanpa mempertanyakan lebih lanjut. Padahal ketika beliau mengatakan bahwa berat benda itu bertambah saat jatuh, itu saja butuh analisis lebih mendalam. Tanpa analisis, kita bisa saja salah paham dan menganggap bahwa pertambahan berat benda ini mungkin signifikan. Nah, memang pernyataan Rocky Gerung harus diakui ada benarnya. Namun dengan analisis fisika justru menunjukkan bahwa pertambahan berat benda ini sangat kecil dan tidak signifikan sehingga seringkali diabaikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan coba uraikan lebih detail kenapa pertambahan berat itu tidak signifikan saat benda jatuh ke permukaan bumi. Di SMA kita telah belajar bahwa berat sebuah benda itu ditentukan oleh rumus W sama dengan M kali G, di mana W itu adalah berat, M adalah massa, dan G itu adalah percepatan gravitasi yang mana di dekat permukaan bumi itu nilainya kira-kira sekitar 9,8 meter per second square. Namun jika kita ingin lebih teliti dan melihat bagaimana berat benda itu berubah dengan jarak dari pusat bumi, kita bisa mengganti nilai G dengan rumus gravitasi universal Newton. Jadi percepatan gravitasi itu sama dengan konstanta gravitasi Newton G besar dikali dengan massa bumi M besar dibagi dengan R kuadrat atau jarak dari pusat bumi gitu. Sehingga rumus berat tadi itu menjadi W sama dengan G dikali dengan massa bumi dikali dengan massa
massa benda dibagi dengan R kuadrat atau jarak pangkat 2. Jadi berdasarkan rumus ini, jika sebuah benda jatuh, R atau jarak benda dari pusat bumi itu bakal berkurang sedikit. Karena secara matematis kita bisa lihat bahwa R itu berada di posisi penyebut pada rumus ini kan. Sehingga ketika nilai R atau jaraknya itu berkurang, nilai W atau berat itu memang akan sedikit bertambah. Tetapi pertambahan W atau berat benda ini sangat kecil sekali jika kita hanya mempertimbangkan benda jatuh dari jarak yang dekat dengan permukaan bumi. Misalnya dari ketinggian beberapa meter atau bahkan ratusan meter. Sebagai contoh, jika Anda jatuh dari ketinggian 100 meter, jarak Anda dari pusat bumi itu hanya berubah sangat sedikit. Mengingat radius bumi itu sekitar 6.371 km, maka perubahan berat akibat jarak 100 meter itu hampir tidak terasa. Jadi pernyataan Rocky Gerung bahwa berat benda bertambah saat jatuh itu benar secara teoritis ataupun matematis, tapi tidak sepenuhnya tepat jika kita mengamati realitas dalam kehidupan sehari-hari. Artinya perubahan yang sangat kecil tadi bisa kita abaikan kalau kita sudah berbicara dalam konteks kehidupan sehari-hari. Itulah kenapa analisis terhadap data itu sangat penting. Selanjutnya, Rocky Gerung juga menyatakan bahwa gravitasi itu bisa dihitung sebagai G kali H, terus menyebutnya sebagai massa dikali jaraknya ke bumi. Hukum gravitasi bilang begitu. Itu dalilnya. Jadi cara berpikir itu built-in di dalam kepala kita. Ada benda jatuh, itu artinya ada gravitasi. Seberapa besar gravitasi itu? G kali H. Massa kali jarak ke bumi itu. Itu data apa hipotesis apa logika? Logika. Enggak? Iya. Dia sudah keliru menyebut rumus gravitasi, kemudian keliru juga dalam memaknai rumus tersebut. G itu kan kita tahu gravitasi, H itu ketinggian. Terus kenapa dia menyebutnya G kali H dan mengatakan massa dikali jarak ke bumi? Mungkin maksud beliau itu energi potensial yang rumusnya EP sama dengan mg kali H. Namun dia tidak sedang membahas energi potensial kan? Yang dia bahas itu gravitasi. Nah, dalam konteks gravitasi murni, rumus yang benar itu adalah yang sudah saya jelaskan tadi, yakni W sama dengan konstanta gravitasi Newton G besar dikali massa bumi M besar dikali massa benda M kecil dibagi dengan jarak kuadrat atau R kuadrat. Jadi Rocky Gerung mengatakan bahwa kita tidak butuh berpikir lagi jika sudah ada data, itu pun terbantahkan sendiri oleh analogi gravitasi yang coba dia gunakan sebagai data dalam mendukung argumennya. Itulah contoh bahwa tanpa analisis yang mendalam terhadap data, maka kita akan sampai pada kesimpulan yang kurang tepat dan mengatakan bahwa berat benda itu akan bertambah saat benda jatuh, tapi tidak menjelaskan seberapa besar pertambahan berat tersebut. Kemudian tanpa analisis terhadap variabel-variabel apa saja yang ada dalam rumus gravitasi, maka kita akan sampai pada kesimpulan yang salah juga dengan mengatakan bahwa gravitasi itu adalah G kali H, yakni massa kali jarak ke bumi, padahal tidak demikian. Kemudian dalam konteks kita sebagai audiens, tentu kita juga harus berpikir kritis dan menganalisis mengenai data yang orang lain sampaikan. Apakah itu mengandung kebenaran atau itu hanyalah retorika yang tak berbuah alias omong kosong gitu. Saya merasa perlu untuk membahas mengenai ini karena memang Rocky Gerung ini merupakan public figure yang dikenal sebagai ahli logika dan filsafat, sehingga banyak orang yang mungkin menerima pendapatnya tentang hal-hal lain termasuk sains tanpa berpikir kritis gitu. Ini adalah contoh yang disebut appeal to authority atau bias otoritas, di mana kita cenderung mempercayai seseorang hanya karena reputasinya, meskipun mereka tidak memiliki keahlian dalam bidang yang sedang mereka bahas. Dari sini kita juga bisa melihat fenomena yang disebut sebagai halo effect, di mana keahlian seseorang dalam satu bidang, misalnya logika, dianggap seolah-olah mereka juga ahli di bidang yang lain seperti fisika. Sama juga seperti orang yang ahli dalam bidang agama belum tentu ahli dalam bidang pertambangan misalnya. Maksudnya ahli dalam bidang yang lain gitu. Anyway, kita harus akui bahwa Rocky Gerung memang merupakan sosok yang sangat cerdas. Beliau ini sudah dikategorikan sebagai guru bangsa dan sangat diapresiasi ketika beliau memberikan kuliah umum mengenai isu-isu politik ataupun filsafat. Namun dalam hal fisika, ya karena ini bukan bidang beliau, maka wajar-wajar saja sih jika terdapat beberapa kesalahpahaman dalam penjelasan beliau. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata sains itu sangat menarik ya. Bahkan banyak public figure dari berbagai latar belakang yang tiba-tiba semangat menjelaskan fenomena dunia lewat kacamata sains. Ada yang sampai mencoba menghubungkan konsep keimanan dengan sains. Padahal ya kedua bidang ini sangat
sangat jauh berbeda gitu. Sains itu dibangun dari eksperimen, observasi, dan metode ilmiah yang mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Sementara keimanan itu bersandar pada wahyu dan keyakinan absolut. Hal ini bukan berarti bahwa sains dan agama tidak bisa hidup berdampingan, tapi mencoba mencocok-cocokkan keduanya tanpa memahami dasar ilmiahnya bisa menghasilkan miskonsepsi yang bertebaran di mana-mana gitu. Sehingga orang yang punya literasi rendah bisa percaya begitu saja tanpa memverifikasi kebenaran aslinya. Sains itu sudah susah, terus Anda buat susah lagi dengan menyebarkan informasi yang salah. Tambah rumit lagi masalah ini kan? Tapi ya, begitulah. Itulah dinamika zaman. Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, semua orang berhak dan bebas berbicara tentang apa saja, termasuk sains. Dan itu wajar-wajar saja. Mungkin ini juga jadi tanda kalau sains itu memang bidang yang sangat seksi dan punya daya tarik yang sangat luar biasa. Namun, kita sebagai audiens harus tetap kritis dan tidak gampang terjebak dengan penjelasan yang terdengar ilmiah padahal salah kaprah. Oke, cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.